Buku Dunia Arab The Arab A Short History, pengarang Philip K. Hitti, bekas guru besar dalam kesusastraan, bahasa-bahasa Samyah, pada Universitas Princeton, Amerika Serikat halaman 175 sampai dengan halaman 180. Setelah kekuasaan Islam di Spanyol dihancurkan, maka buku-buku yang dapat dikumpulkan oleh Raja Philips II, 1556-1598, dan para penggantinya dari berbagai-bagai perpustakaan Arab sudah kurang dari 2000 buah. Buku-buku inilah menjadi inti perpustakaan Escurial, yang masih tetap berdiri dekat kota Madrid. Sebuah cerita yang menarik, mengisahkan cara penambahan buku-buku lainnya. Pada permulaan abad ke-17 Sultan Maroko yang harus melarikan diri dari ibu kotanya memuat perpustakaannya pada suatu kapal. Nahodanya enggan membawa buku-buku itu ke tempat tujuan yang, sebenarnya, karena ia tidak menerima bayaran penuh terlebih dahulu. Dalam perjalanannya menuju Marseille kapal itu dirampas oleh bajak laut Spanyol dan atas perintah Raja Philips III buku-buku rampasan itu sebanyak 3 atau 4.000 jilid ditempatkan di Escurial. Oleh karena mana perpustakaan tersebut adalah salah satu perpustakaan yang terkaya dengan naskah-naskah Arab. Dua orang bersahabat yang menyelami kepandaian sastra tertinggi dan pengertian sejarah tertinggi yang dapat dicapai oleh dunia barat Islam, adalah Ibn al-Khatib dan Ibn Khaldun. Pada tahun 1371 Ibn al-Khatib, Perdana Menteri Granada, melarikan diri, karena halat istana, tetapi 3 tahun kemudian ia dibunuh di kota Fas ulahnya kasumat perseorangan. Dengan kematiannya ini maka Granada, jika tidak seluruh Spanyol, kehilangan pengarang, penyair dan ahli ketatanegaraannya yang penghabisan lagi ternama. Dari kira-kira 60 buku-buku yang ditulis oleh Ibn al-Khatib syair, sejarah, ilmu bumi, ketabiban dan filsafat hanya sepertigalah yang masih tersimpan. Di antaranya bagi kita yang penting adalah sejarah Granada yang panjang lebar. Kemegahan Ibn Khaldun adalah mukaddamahnya, suatu pengantar ilmu sejarah. Dalam bukunya itu untuk pertama kali ia menguraikan teori perkembangan sejarah, baik berdasarkan penyelidikan faktor-faktor jasmani, iklim dan letak yang sungguh, maupun kekuatan-kekuatan moral dan rohani. Sebagai seorang yang coba mencari dan merumuskan hukum-hukum kemajuan dan keruntuhan kebangsaan, maka Ibn Khaldun dapat dianggap seorang pencipta ilmu baru sebab demikianlah ia menganggap dirinya dalam tujuan dan hakikat sejarah yang sesungguhnya, atau setidak-tidaknya sebagai pendasar ilmu pengetahuan sosial yang sesungguhnya. Sebelum itu tidak ada penulis Arab dan Eropa yang mempunyai pandangan sejarah yang sejelas itu dan mengulasnya secara filsafat. Semua orang sepakat bahwa Ibn Khaldun, meninggal dunia pada 1406, adalah ahli filsafat sejarah yang terbesar selama negara Islam terbentang dan salah seorang ahli filsafat sejarah yang terbesar selama dunia berkembang. Pengaruh pelajaran ilmu bumi orang-orang Arab pada dunia barat hanya terbatas saja, tetapi mereka menjunjung tinggi doktrin yang mengatakan bahwa bumi ini bulat. Kita telah mengemukakan jalan pikiran orang Hindu, bahwa belahan jagat dunia yang terkenal itu mempunyai titik pusat atau kubah dunia, yang terletak pada jarak yang sama dari titik-titik yang terpenting. Teori Arin, ini muncul dalam suatu buku Latin yang dikeluarkan pada tahun 1410. Dari sinilah Columbus mengambil dalil yang memberikan kepadanya kepercayaan bahwa bumi ini diciptakan dalam bentuk buah jambu dan bahwa di belahan jagat barat, bertentangan dengan Arin, terdapat titik pusat yang sama dan berbentuk kubah pula. Dalam lapangan ilmu bumi, astronomi dan ilmu pasti, dunia barat menerima sejumlah sumbangan pendapat-pendapat baru. Di Spanyol, setelah abad ke-10 penyelidikan astronomi berkembang dengan pesatnya dan raja-raja Cordoba, Sevilla, dan Toledo menyambut hal ini dengan segala senang hati. Kebanyakan ahli-ahli astronomi Andalusia percaya bahwa sebab dari kebanyakan peristiwa, antara lahir dan mati di dunia ini, adalah karena pengaruh bintang-bintang. Pengaruh penyelidikan bintang-bintang ini, maksudnya astrologi, menghendaki penentuan letak tempat-tempat di seluruh dunia dalam derajat bujur dan lintang. Dengan demikian, astrologi merupakan sumber astronomi. Dengan melalui saluran-saluran Spanyol, maka Barat Latin mendapat ilham ketimuran dalam lapangan astrologi dan astronomi. Buku-buku astronomi Islam yang terpenting telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Spanyol dan daftar, Tafel, Alfonso, yang disusun atas titah Raja Alfonso X, tidak lain adalah perkembangan astronomi Arab. Dengan penyelidikan orang Arab tentang bintang-bintang maka kita harus berterima kasih kepada para pengarang Arab, atas bab-bab pertama mengenai trigonometri bulat dan bidang, karena ilmu pengetahuan trigonometri, seperti juga halnya dengan aljabar dan geometri analitis, pertama sekali telah dibentuk orang-orang Arab.
Tiap-tiap orang yang membaca nama bintang-bintang pada peta bulatan langit, dengan segera akan melihat bahwa ahli-ahli astronomi Arab meninggalkan jejak pekerjaannya yang abadi pada angkasa. Bukan hanya kebanyakan dari nama-nama bintang dalam bahasa Eropa berpangkal kepada bahasa Arab, seperti Acrab, Akrab Lipan, Altair, Altair Raja Wali, Deneb, Dhanab ekor, melainkan pula sejumlah kata-kata istilah teknis seperti azimut, al-sumut, nadir, jinazir, zenit, al-sumut, berasal dari bahasa Arab dan semua ini membuktikan peninggalan Islam kepada Eropa Kristen. Salah satu dari kata-kata ilmu pasti yang penting dan berpangkal kepada bahasa Arab adalah cipher, angka, atau zero, 0. Sungguh pun bukan orang-orang Arab yang menemukan angka itu, namun merekalah yang membawanya dengan memakai kata bilangan ke Eropa, serta mengajarkan kepada orang-orang Barat, cara mempergunakan alat yang gampang dan jarang diketemukan itu sehingga mudah dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tidak adanya angka itu, kita harus menyusun bilangan kata dalam suatu daftar dengan lajur satuan, puluhan, ratusan, DST. Artinya kita harus mempergunakan daftar hitungan. Kata bilangan Arab sangat seret. Tersebarnya di negara Eropa bukan Islam. Ahli-ahli hitung Kristen pada abad ke-11, ke-12 dan sebagian abad ke-13, berpegang teguh pada pemakaian kata bilangan dan daftar hitung Romawi yang kolot atau mengadakan kompromi dan mempergunakan kitab bilangan baru bersama-sama dengan sistemnya yang lama. Di Italialah mula pertama tanda-tanda baru itu dipakai untuk tujuan-tujuan praktis. Pada tahun 1202 Leonardo Fibonacci dari Pisa, yang mendapat pelajaran dari seorang guru Islam dan mengadakan perjalanan di Afrika Utara, mengumumkan sebuah buku yang menjadi rambu utama untuk memasukkan kata bilangan Arab. Bahkan lebih dari itu, buku itulah yang menjadi permulaan ilmu pasti Eropa. Dengan bentuk kata bilangan yang kolot, ilmu hitung dalam bentuk yang pasti tidak mungkin akan berkembang. Angka dan kata bilangan Arab terselip dalam ilmu pengetahuan, sebagai yang kita kenal sekarang. Dalam lapangan ilmu hajat, terutama ilmu tumbuh-tumbuhan, orang Islam Barat memperkaya dunia dengan penyelidikan-penyelidikannya, seperti yang telah dikerjakannya dalam astronomi dan ilmu pasti. Mereka mengadakan pengamatan yang tepat dalam perbedaan jenis kelamin antara tanaman-tanaman seperti palem dan rami, serta membagi tanaman-tanaman itu dalam jenis-jenis yang tumbuh dari cangkokan atau dari biji, dan tanam-tanaman yang menurut pandangan mereka hidup dengan sendirinya. Risalah Ibn al-Awan dari Sevilla tentang soal-soal pertanian pada penghabisan abad ke-12 tidak saja merupakan buku Islam yang terbaik pada abad pertengahan. Dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tidak adanya angka itu, kita harus menyusun bilangan kata dalam suatu daftar dengan lajur satuan, puluhan, ratusan, DST. Artinya kita harus mempergunakan daftar hitungan. Kata bilangan Arab sangat seret. Tersebarnya di negara Eropa bukan Islam. Ahli-ahli hitung Kristen pada abad ke-11, ke-12 dan sebagian abad ke-13, berpegang teguh pada pemakaian kata bilangan dan daftar hitung Romawi yang kolot atau mengadakan kompromi dan mempergunakan kitab bilangan baru bersama-sama dengan sistemnya yang lama. Di Italialah mula pertama tanda-tanda baru itu dipakai untuk tujuan-tujuan praktis. Pada tahun 1202 Leonardo Fibonacci dari Pisa, yang mendapat pelajaran dari seorang guru Islam dan mengadakan perjalanan di Afrika Utara, mengumumkan sebuah buku yang menjadi rambu utama untuk memasukkan kata bilangan Arab. Bahkan lebih dari itu, buku itulah yang menjadi permulaan ilmu pasti Eropa. Dengan bentuk kata bilangan yang kolot, ilmu hitung dalam bentuk yang pasti tidak mungkin akan berkembang. Angka dan kata bilangan Arab terselip dalam ilmu pengetahuan, sebagai yang kita kenal sekarang. Dalam lapangan ilmu hajat, terutama ilmu tumbuh-tumbuhan, orang Islam Barat memperkaya dunia dengan penyelidikan-penyelidikannya, seperti yang telah dikerjakannya dalam astronomi dan ilmu pasti. Mereka mengadakan pengamatan yang tepat dalam perbedaan jenis kelamin antara tanaman-tanaman seperti palem dan rami, serta membagi tanaman-tanaman itu dalam jenis-jenis yang tumbuh dari cangkokan atau dari biji, dan tanam-tanaman yang menurut pandangan mereka hidup dengan sendirinya. Risalah Ibn al-Awan dari Sevilla tentang soal-soal pertanian pada penghabisan abad ke-12 tidak saja merupakan buku Islam yang terbaik pada abad pertengahan. Sebagian berpangkal pada sumber-sumber zaman purba Yunani dan Arab, dan sebagian pada percobaan-percobaan petani-petani Islam di Spanyol. Buku ini menguraikan 585 buah tanam-tanaman dan menerangkan pembiakan lebih dari 50 buah pohon buah-buahan. Ia melukiskan petunjuk-petunjuk baru tentang mengenten dan pengerjaan serta pemupukan tanah serta mengupas gejala-gejala berbagai-bagai penyakit pohon dan pohon anggur dengan memberikan cara-cara pemberantasannya,
ahli ilmu tumbuh-tumbuhan dan rempah-rempah yang masyhur dari Spanyol sesungguhnya dari seluruh dunia Islam, adalah Ibn al-Baitar yang meninggal dunia di Damasik pada tahun 1248. Ia meninggalkan sebuah risalah tentang obat-obatan yang sederhana. Kebanyakan dokter-dokter Arab Spanyol membuka prakteknya untuk mencari nafkah, jadi berlainan dari dokter yang berpraktek untuk memenuhi panggilan cita-cita. Ibn al-Hatib, yang kita sebut di muka sebagai penyusun bahasa dan ahli sejarah, menyusun sebuah risalah tentang maut hitam, penyakit cacar, yang banyak menimbulkan korban di Eropa pada abad ke-14, terhadap mana orang-orang Kristen tidak berdaya karena menganggapnya sebagai suatu takdir dari Tuhan. Maksud risalah itu ialah untuk membela teori infeksi, yang disusun secara ilmu pengetahuan yang tulen, antara lain seperti berikut, kepada mereka yang mengatakan bagaimanakah akal kita dapat menerima kemungkinan infeksi, sedangkan agama memungkirinya. Kami menjawab, bahwa timbulnya infeksi telah dapat dipastikan oleh pengalaman, penyelidikan, penyaksian akal dan laporan-laporan yang dapat dipercaya. Kenyataan-kenyataan ini merupakan alasan-alasan yang kuat. Soal infeksi makin nyata bagi si penyelidik yang memperhatikan bagaimana orang yang bertemu dengan si sakit mendapat penyakit itu, sedangkan orang yang tidak berjumpa bebas dari penyakit, dan bagaimana menularnya penyakit itu melalui pakaian, makanan dan anting-anting. Pada permulaan abad pemerintahan Islam di Spanyol, kebudayaan Islam yang bermutu tinggi masuk ke Andalusia. Sarjana-sarjana Spanyol bepergian ke Mesir, Syria, Irak, Parsi, untuk kepentingan penyelidikan, bahkan juga ke negara melampaui Oksus dan Tiongkok, tetapi pada abad ke-11 dan abad-abad berikutnya, keadaan bertukar dan rupanya, pada abad ke-12 arus ilmu pengetahuan itu telah cukup kuat untuk menjelajah ke Eropa. Dalam memasukkan ilmu pengetahuan Arab ke Eropa, Barat Laut Afrika dan Spanyol teristimewa Toledo, di mana Gerard dari Cremona dan Michael Scott bekerja memainkan peranan penting. Dengan demikian maka ketiga tradisi ketabiban yang penting, yaitu tradisi Islam, Yahudi dan Kristen, tiba pada suatu keadaan yang memungkinkan peleburan. Dengan terjemahan-terjemahan ini atau terjemahan-terjemahan yang serupa dengan itu, maka banyak kata-kata istilah teknis Arab yang dimasukkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa. Julep, minuman dingin, dalam bahasa Arab, julab, yang berpangkal pada bahasa Parsi gulab, air mawar, dan shrub, air strup, dalam bahasa Arab, syarab, suatu larutan gula dalam air menurut resep ahli obat dan biasanya dengan salah satu jamu dijadikan obat. Dapat kita ambil sebagai contoh. Soda, dalam bahasa Latin abad pertengahan artinya sakit kepala, dan dalam bentuk sodanum artinya obat sakit kepala, akhirnya berpangkal pada kata Arab, suda, artinya sakit kepala yang rekah. Kata-kata kimia yang melalui bahasa Latin, tetapi berpangkal pada bahasa Arab, yang dimasukkan ke dalam bahasa Eropa, misalnya ialah, alkohol, alembik, labu suling, alkali, dan antimoni, antimon. Jasa yang terbesar dari golongan cendekiawan Arab di Spanyol adalah dalam lapangan filsafat. Dalam lapangan ini mereka merupakan sambungan rantai yang terakhir dan terkuat dalam penyambungan yang terjadi antara Barat Latin dengan filsafat Yunani, dalam bentuk sebagai yang telah digubah mereka dan oleh sarjana-sarjana Islam Timur, dan setelah pendapat-pendapat mereka sendiri ditambahkan ke dalam filsafat Yunani itu, teristimewa dalam soal-soal tentang kepercayaan dan budi, religi, dan ilmu pengetahuan. Bagi ahli-ahli pikir Islam, Aristoteles, Plato dan Quran ketiganya adalah kebenaran, tetapi kebenaran haruslah hanya satu. Oleh karena itu terpaksa ketiga kebenaran tersebut diselaraskan satu sama lain, dan tugas inilah yang ditunaikan mereka. Para skolastik yaitu suatu metode ilmu pengetahuan dalam abad pertengahan di Eropa. Para penganutnya disebut skolastik dalam bahasa Inggris. Kristen berhadapan juga dengan soal-soal yang serupa itu, tetapi pekerjaan mereka ternyata lebih sulit lagi karena banyaknya dogma dan rahasia-rahasia dalam ilmu ketuhanan mereka. Filsafat seperti yang dikembangkan oleh orang-orang Yunani dan oleh religi yang monoteistis, religi Tuhan yang esa, yang dikembangkan oleh nabi-nabi Ibrani, dan telah diperbincangkan di muka adalah sumbangan-sumbangan yang paling berharga dari Barat, Purba dan Timur Purba.